Pemirsa, selamat malam. Foto 5 warga NU berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Isaac Herzog menuai kecaman di tengah konflik kemanusiaan Palestina-Israel. Tidak hanya itu, revisi undang-undang tentang Dewan Watim Pres menjadi Dewan Pertimbangan Agung menuai pro dan kontra. Apakah akan jadi pelabuhan Presiden Jokowi usai menjabat? Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sido Prime. Tiga tersangka pembakar rumah wartawan Sampurna Pasaribu terancam hukuman mati. Hukuman mati bisa saja menjerat para pelaku usai keluarga korban melayangkan laporan baru ke Mapolda Sumatera Utara. Keluarga besar Sampurna Pasaribu, wartawan Tribrata TV yang tewas dibakar, melaporkan 3 tersangka dengan pasal hukuman mati. Laporan ini dilayangkan ke Mapolda Sumatera Utara oleh keluarga 2 orang adik Sampurna Pasaribu. Keluarga berharap tersangka mendapat hukuman yang setimpal, sementara seluruh pelaku yang terlibat bisa diungkap secara transparan. Yaitu kesamaan di hadapan hukum itu benar-benar diterapkan dalam kasus ini, begitu. Jadi kita akan terus mengawal ini sampai ke proses persidangan nanti. Makanya yang sudah tertangkap saat sekarang ini sebaiknya segera mengaku siapa kemudian yang menjadi otak pelaku dan lain-lainnya terhadap kasus ini. Sementara itu, dari hasil penyelidikan polisi, 2 eksekutor Rudi Apri Sembiring dan Yunus Syaputra menerima upah sebesar Rp1 juta dari otak pelaku bebas kinting. Besaran upah setelah dilakukan pekerjaan oleh 2 eksekutor, ini masing-masing mereka mendapat Rp1 juta dari B. Hingga kini polisi masih mendalami motif peristiwa dan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Keluarga wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu meminta kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang sebagai pembunuhan berencana. Keluarga korban juga melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI yang disebut sempat mengancam korban. Keluarga wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sampurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak kepolisian, yaitu Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita, tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, dan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang rumah wartawan dibakar itu sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Sebelumnya, rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sampurna Pasaribu beserta istri, anak, dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sampurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan,
Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu polisi menangkap 2 penganiaya wartawan saat sidang putusan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kedua pelaku yang juga merusak kamera korban sudah ditahan. Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku pengeroyokan terhadap seorang jurnalis Kompas TV saat meliput sidang putusan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kedua pelaku, MNM dan S, ditangkap sehari setelah peristiwa pengeroyokan. Usai polisi mendalami rekaman CCTV di Pengadilan Tipikor Jakarta, kini kedua pelaku sudah ditahan. Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa perkembangan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, saudara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap 2 tersangka, ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masing-masing memukul dan satu lagi memukul serta merusak kamera. Sudah dilakukan penahanan. Sebelumnya kericuhan terjadi usai sidang vonis SYL Kamis pekan lalu. Sejumlah wartawan bersitegang dengan pendukung SYL yang berada di lokasi persidangan. Kericuhan terjadi saat SYL hendak keluar dari ruang sidang. Para wartawan yang tengah bekerja merekam gambar dan mewawancarai SYL didorong oleh massa pendukung SYL hingga terjatuh. Kemudian dugaan penganiayaan terhadap seorang jurnalis pun terjadi. Selain itu peralatan peliputan rusak. Bahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Pemirsa, pasca Peggy Setiawan menang dari pra-peradilan dan bebas dari tahanan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon. Pihak Lapas masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta Polda Jabar terkait rencana pengembalian ke 7 terpidana. Pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. Saat ini, ke-7 terpidana masih berada di 3 lapas yang ada di Bandung. Sebelumnya, ke-7 terpidana dibawa ke Polda Jawa Barat pada tanggal 22 Mei 2024 lalu. Ketujuhnya dipindahkan untuk kepentingan penyelidikan terkait ditangkapnya Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Betul bahwa sampai saat ini 7 napi kasus Vina masih ada di Bandung. Bahwa keberadaan mereka di Bandung tentunya kami memindahkan ke sana. Itu merupakan hasil koordinasi antara kantor wilayah dengan Polda Jawa Barat. Nah, hasil koordinasi itu kita laksanakan. Jadi kami hanya melaksanakan hasil koordinasi saja. Bahwa sampai saat ini mereka belum dikembalikan di sini, yang jelas belum ada perintah lebih lanjut terkait dengan itu. Saat ini pihak Lapas Kelas 1 Kesambi masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta pihak Polda Jabar terkait rencana pengembalian ke-7 terpidana tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Sakatatal meminta mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi bersaksi dalam sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang. Kesaksian Deddy diyakini akan menjadi bukti baru untuk membuktikan dirinya tak bersalah. Dengan didampingi kuasa hukum Titin Prialianti, Sakatatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas, mendatangi rumah kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, Sabtu malam. Kedatangan Sakatatal untuk meminta Deddy Mulyadi menjadi saksi dalam persidangan peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang.
Kuasa hukum berharap keterangan Deddy Mulyadi yang telah membuka fakta serta bertemu dengan para saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa menjadi novum atau bukti baru di persidangan. Ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Deddy Mulyadi, yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Pak Deddy dengan nyaman bisa berkomunikasi dengan saksi-saksi yang dulu dihadirkan di persidangan dan tetap diarahkan pada BAP, tetapi ketika bicara dengan Pak Deddy semuanya terungkap. Dia bersedia dong, bersedia dengan senang hati karena saya alurnya di otak saya udah kegambar dan sudah terbaca dan sudah terasa ya, walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital ya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Mantan Ketua RT 2 Karya Bakti Kota Cirebon, Jawa Barat, Abdul Pasren kembali muncul ke publik. Abdul Pasren muncul bersama anak lelakinya, yakni Muhammad Nadratul Kafi. Dan memberkati tidak menghilang. Ada di sini sehat walafiat. Walaupun sehatnya tidak seperti kita, karena masih ada rasa sedikit kurang nyaman. Ya, jadi jangan netizen bilang hilang, melarikan diri. Itu nggak benar. Video kuasa hukum Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi bersama Abdul Pasren dan anaknya Muhammad Nadratul Kafi muncul. Di mana dalam video ini disebutkan bahwa Abdul Pasren tidak menghilang atau menghindar. Informasi mengenai hilangnya Abdul Pasren tidak benar. Sebelumnya Abdul Pasren diduga menghilang, padahal publik menantikan keterangannya mengenai keberadaan terpidana saat kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keberadaan Ibtu Rudiana dipertanyakan. Publik menunggu penjelasan Ibtu Rudiana mengenai kasus pembunuhan putranya Eki. Beginilah kondisi rumah Ibtu Rudiana yang masih tertutup di kawasan Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung. Menurut Ketua RT 6 RW 7 Jumadi, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, Ibtu Rudiana sulit dihubungi. Rumah tempat tinggalnya juga selalu tertutup. Padahal sebelumnya ia dikenal sebagai warga yang baik dan sering pergi ke masjid. Keadaannya sih baik. Biasanya ada orang yang ke masjid juga rajin semuanya. Misalkan ada kegiatan tuh ya kadang sih ada juga sumbangan, sering ngasih gitu sih. Sering kumpul gitu. Sering kalau misalkan waktu tuh belum ada kejadian ini tuh sering. Semenjak kejadian ini ya udah langsung hilang aja. Semenjak kasus Vina ini muncul lagi tuh langsung hilang. Publik menantikan kemunculan Ibtu Rudiana agar bisa menjelaskan peristiwa sebenarnya sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala bertemu pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar. Yusuf Kala menegaskan sikap solidaritas serta menyampaikan dukungan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan bangsa Palestina. JK juga menyampaikan bela sungkawa kepada bangsa Palestina yang menjadi korban genosida penjajah Israel. Menurut Kala, mata dunia saat ini tengah tertuju ke Gaza dan semua prihatin atas bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini, JK menyarankan Hamas dan Al-Fatah bersatu untuk kebaikan rakyat Palestina yang sedang menghadapi agresi militer dan genosida Zionis Israel. JK menilai tanpa persatuan akan semakin pelik penyelesaian masalah di Gaza. Untuk menciptakan perbaikan kondisi di Palestina, Yusuf Kala menyarankan agar organisasi Hamas tetap harus menunjukkan persatuan dan kebersamaan dengan Al-Fatah. Begitu pula dengan hubungan internal Hamas sendiri. Tanpa kesatuan aspirasi serta institusi, hanya akan menambah pelik penyelesaian masalah Gaza.
Foto 5 warga NU berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Isaac Herzog menuai kecaman. Kecaman datang dari banyak pihak karena kunjungan tersebut dinilai menyakiti hati umat Islam dan melanggar konstitusi. Kelima cendekiawan NU itu adalah Gus Syukron Makmun, Dr. Zainul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Umum, dan Iza Anifsah Dania. Dalam foto yang beredar, Presiden Israel duduk dengan menggunakan setelan jas warna biru gelap, sedangkan 5 cendekiawan muda NU terlihat berdiri di belakang Ishak. Sekjen PBNU Saiful Yusuf mengatakan akan segera memanggil kelimanya untuk diklarifikasi kunjungan tersebut. Kelimanya berpotensi dipecat jika terbukti melanggar ketentuan organisasi PBNU. Majelis Ulama Indonesia juga mengecam tindakan tersebut. MUI menilai kunjungan ke Israel melanggar konstitusi. Selain itu, MUI juga melihat tindakan itu melukai hati umat Islam Indonesia yang tengah prihatin dengan kondisi Palestina. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri memberikan tanggapan atas kunjungan itu. Kemenlu menilai kunjungan itu tidak mewakili kepentingan Indonesia. Kunjungan dari beberapa tokoh muda NU ke Israel, ada baiknya mungkin teman-teman media melakukan kontak langsung dengan PBNU untuk berbagai informasi lebih lanjut terkait hal ini. Dapat saya tekankan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait dalam bentuk apapun dengan posisi resmi pemerintah Indonesia. Ya, pemirsa, foto 5 warga NU berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Isaac Herzog menuai kecaman. Sekjen PBNU Saiful Yusuf mengatakan akan segera memanggil kelimanya untuk klarifikasi kunjungan tersebut. Apa sebenarnya tujuan kelima warga NU tersebut bertemu Presiden Israel? Apakah penelitian atau ada agenda lain? Dan apa efeknya terhadap NU sebagai organisasi? Kita akan membahasnya bersama Ketua PBNU Bidang Media, IT, dan Advokasi, Bapak Syafiq Ali. Selamat malam, Pak Syafiq. Selamat malam Mas. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Kemudian ada aktivis NU, Islah Bahrawi. Selamat malam Bung Islah. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Munik, Mas Syafiq. Ya. Selamat malam Mas Islah. Selamat malam. Ya, selamat malam Bung Islah. Dan aktivis pro perdamaian Monik Rikers. Selamat malam Bu Monik. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Ya, baik. Saya ke Pak Syafiq dulu ya. Apa alasan PBNU mengecam tindakan 5 tokoh muda NU yang menemui Presiden Israel? Ya, pertama karena saya kira kita tahu ya bahwa sampai hari ini Israel masih tidak berhenti menjatuhkan bom dan menembakkan peluru ke rakyat Palestina. Jadi bahwa kunjungan sejumlah kader NU ini itu saya kira secara simbolik itu dianggap tidak punya simpati terhadap warga Palestina, dan secara umum juga saya kira warga NU itu mengecam apa yang dilakukan oleh Israel. Nah, jadi sudah semestinya sebagaimana banyak pihak saya kira di internasional yang kami sangat menyayangkan justru bahwa secara simbolik teman-teman justru berkunjung beramah tamah dalam situasi yang saya kira memang sangat-sangat tidak tepat. Tapi salah satu tokoh muda NU yang menemui Presiden Israel itu Dr. Zainul Ma'arif ya, mengatakan keberangkatannya ke Israel ini atas nama pribadi dan dalam rangka penelitian lapangan. Ya, kami belum dapat penjelasan. PBNU baru melayangkan panggilan kepada kader-kader ini dan besok baru kami akan menanyai mereka tentang apa kunjungannya di sana apa aja gitu kan, kegiatannya apa aja dan apa tujuan mereka. Jadi kami belum bisa berkomentar. Baik, saya ke Bung Islah. Bung Islah, ini memang belum bisa diklarifikasi atau mungkin ya mesti ada penjelasan dulu dari kelima orang ini. Tapi apa tanggapan Anda sebagai warga NU? Saya menganggap begini loh. Atas nama pribadi atau atas nama apapun, atribusi-atribusi secara de facto itu kadang-kadang secara tidak kita sadari itu terbawa ketika kita tampil dimanapun. Saya sering diundang misalnya ke luar negeri ke beberapa kampus untuk berbicara tentang humanisme, tentang toleransi dan seterusnya. Itu orang tidak mengenal Islah Bahrawi, mereka itu mengenal saya sebagai aktivis NU. Nah, atribusi-atribusi yang secara tidak resmi inilah yang melekat kepada kita kemanapun. Artinya kalau mereka mengatakan ini karena ranah penelitian lapangan, karena ini atas nama pribadi, masalahnya secara kolektif kan masyarakat tidak bisa melihat secara kepingan-kepingan seperti itu. Mereka menganggapnya oh ini adalah orang-orang NU, ini adalah orang-orang Nahdliyin yang notabene hari ini kalau kita merapat ke Israel itu bukan keputusan yang sangat populer gitu.
Nah ini kan betul-betul berkaca kepada situasi konfigurasi geopolitik global yang hari ini hampir semuanya mengecam tindakan Israel untuk melakukan genosida itu. Nah yang kedua Bung David, saya adalah orang yang paling getol selalu menyuarakan bahwa konflik Israel-Palestina ini bukan konflik agama. Ini adalah konflik politik yang kemudian menciderai kemanusiaan dan juga perdamaian. Saya sepakat di situ. Nah, kalau kemudian ada tokoh-tokoh NU seperti ini hadir menemui Presiden Israel misalnya, maka sama saja kemudian premis ini menjadi mati dengan sendirinya, seolah-olah ini adalah perlu keterlibatan orang-orang yang menjadi aktivis agamawan dan juga organisasi-organisasi keislaman seperti NU. Artinya ini wilayah-wilayah yang sangat sensitif yang seharusnya dihindari. Buat saya sederhana itu sih. Oke, baik. Karena mungkin membawa nama NU-nya yang adalah organisasi keagamaan begitu ya. Itu sebabnya tadinya harusnya sudah dipisahkan dari agama lebih ke politik, tapi jadi malah melekat lagi begitu. Baik, tanggapan Anda Bu Monik? Ya, terima kasih sebelumnya. Tanggapan saya sangat positif tentu saja. Kenapa? Karena kita ingat Gus Dur di tahun 94 beliau diundang ke Israel oleh Perdana Menteri Israel ya. Nah, jadi itu sudah 30 tahun yang lalu. Dan sekarang generasi yang 30 tahun kemudian tentu perlu mengikuti jejak Gus Dur. Dan kita juga lihat tahun 2018 Gus Yahya juga pergi ke Israel. Jadi ngapain heboh? Karena toh ada upaya-upaya membangun jembatan. Upaya-upaya untuk mengenal satu dengan yang lain. Dan menurut saya bertemu dengan Presiden Israel itu adalah sebuah keputusan yang tepat di saat ini. Kenapa? Karena Israel adalah negara yang bukan hanya memiliki warga negara Yahudi, tetapi juga Israel itu punya warga negara Arab Palestina yang memilih menjadi warga negara Israel dan beragama Islam. Jumlahnya bisa mencapai 2 juta dari total populasi warga Israel sebanyak 7 juta. Ya, hubungannya dengan kunjungan ini? Artinya ketika ada 5 orang yang datang, mereka mengklaim datang sebagai pribadi. Mereka datang dari negara Indonesia, bertemu dengan pemimpin Presiden Israel. Ini adalah cara membangun jembatan. Dan saya setuju jika dikatakan ini adalah upaya untuk melihat langsung keadaan di Israel. Karena sekali lagi, tak kenal maka tak sayang. Kita perlu untuk mengenal. Tapi jembatannya jembatan apa maksudnya Bu Monik? Supaya apa ini? Tentu saja jembatannya ya jembatan untuk perdamaian. Kita tidak membangun tembok. Bagaimana caranya kita mau mengenal jika kita tidak berhubungan? Sekali lagi saya tekankan, Gus Dur sudah memulai 30 tahun yang lalu. Dan generasi antara Gus Dur dan sekarang 30 tahun itu kan bedanya lumayan ya. Kita perlu orang-orang yang lahir dari generasi 30 tahun kemudian itu menjalin kembali hubungan sebagaimana yang sudah dirintis oleh Gus Dur. Baik, saya sangat mengapresiasi itu. Ya, coba saya kasih kesempatan juga ke Pak Safik untuk mengomentari pernyataan Bu Monik ya. Gimana Pak Safik? Apakah memang perlu membangun hubungan jembatan tadi supaya bisa perdamaian terjadi? Bahwa kita memang harus membangun hubungan antar sesama manusia itu dengan siapapun. Tetapi saya kira bahwa dalam konteks politik tentu kita harus melihat ya bahwa saat ini Israel tidak dalam posisi menunjukkan sikap ingin membangun jembatan kepada pihak-pihak yang lain. Kita tahu bahwa hari ini bom dan peluru Israel masih dijatuhkan kepada warga Palestina. Sehingga ketika kita memandang bahwa seolah-olah Israel mengajak kita untuk membangun hubungan gitu yang baik, yang damai, saya kira itu menipu. Saya menganggap bahwa justru ya itu bagian dari strategi pemerintah Israel. Sekali lagi saya tidak memandang Israel konteks Yahudi bahwa persaudaraan antar umat agama apapun, saya setuju tadi dengan Mas Islah, itu harus dibangun. Dan itu yang diajarkan Gus Dur gitu kan. Tetapi bahwa hari ini kita menghadapi sebuah negara yang praktis ya tidak mau mendengarkan siapapun, dengan sekian senjata yang dimilikinya tidak berhenti untuk mencelakai banyak orang termasuk anak-anak.
Jadi kalau dibandingkan dengan nama Gus Dur, situasinya sangat-sangat berbeda. Yang kedua juga leverage politik teman-teman juga sangat berbeda dibandingkan dengan Gus Dur dan Gus Yahya. Gus Yahya waktu datang itu juga konteksnya juga sangat berbeda. Hari ini adalah perang masih terjadi gitu kan. Nah, dan Israel masih menjatuhkan bom dan menembakkan peluru. Dan saya tidak yakin bahwa undangan ini dimaksudkan memang untuk membangun jembatan-jembatan itu, karena yang kita tahu itu diundang atau datang sendiri untuk bertemu kalau dari informasi yang Anda dapat. Gimana? Itu diundang, mereka berlima diundang atau memang mengajukan diri untuk bertemu? Diundang. Jadi memang ada pihak-pihak yang mengundang ya. Berarti atas sepengetahuan PBNU ya? Gimana? Berarti sepengetahuan PBNU sebenarnya? Tidak. Jadi saya baru kontak dengan beberapa dari mereka itu baru hari ini. Jadi kami baru tahu juga praktis minggu kemarin. Saya tadi ketemu Gus Yahya juga tidak begitu tahu. Saya beberapa kenal, beberapa tidak begitu kenal. Beberapa pengurus, beberapa bukan pengurus. Saya kira memang ada pendekatan yang sifatnya personal untuk menawari sejumlah kader NU. Dan saya kira ini bukan hanya kader NU, karena ada beberapa teman dari elemen lain saya kira yang juga ada di rombongan ya, bukan hanya anak-anak NU. Jadi diundang untuk tujuan apa begitu? Saya belum tahu persis. Saya belum mau bertanya terlalu detail karena besok teman-teman ini dipanggil oleh PBNU untuk dimintai klarifikasi dan keterangannya. Baik, saya ke Bung Islah. Bung Islah, selama ini kan memang semua sudah mencoba untuk menengahi atau bahkan supaya perang berhenti begitu ya, supaya tidak ada lagi pertikaian di sana dan jatuh korban. Apakah Anda bisa melihat atau bisa dilihat dari sisi baiknya bahwa datang ke sana untuk siapa tahu ada jalan menengahi pertempuran ini gitu, konflik di sana? Ya, kadang-kadang saya juga ada harapan seperti itu ya. Tapi kalau melihat suara-suara dari para pemimpin dunia termasuk Paus bahkan meminta kepada Israel untuk descend, untuk slowing down, untuk menghentikan aksi-aksi dehumanisme terhadap Khan Yunis misalnya, ini juga tidak digubris sama Israel. Siapalah seorang Zain Ma'arif mungkin karena nama Gus Dur barangkali di belakang dari NU yang pernah 30 tahun lalu ataupun mungkin beberapa tahun lalu mencoba untuk membangun hubungan. Begini loh, praktek-praktek mengundang dari berbagai elemen aktivis keagamaan di seluruh dunia termasuk Islam terutama seperti NU. Ini kan praktek-praktek biasa yang dilakukan oleh pemerintahan Israel. Ketika mereka terpojok secara politis oleh gerakan-gerakan masyarakat sipil secara kolektif di seluruh dunia, mereka kemudian melakukan upaya-upaya rekonsiliasi dengan mengundang tokoh-tokohnya, sekaligus juga ngongkosi mereka untuk jalan-jalan. Ini kan biasa ini. Artinya tergantung, kalau mereka mau, wah ini enak nih gratisan ini, berangkat ya, banyak yang berangkat itu. Banyak juga, tapi kan sebenarnya untuk kemudian datang ke Israel hari ini di tengah mbalelonya Israel terhadap aksi-aksi dehumanisme yang mereka lakukan di Palestina, ini kan bukan sesuatu pertunjukan yang populer. Kalau dulu Gus Dur ke sana atau Gus Yahya ke sana, ini kan bukan tidak di tengah-tengah suasana konflik, aksi-aksi dehumanisme yang masih berlangsung. Ini kan sebenarnya adalah keputusan yang salah. Ini mohon maaf ya, mending kalau buat saya ya mending jalan-jalan ke Magelang aja lah. Baik, Bu Monik. Gimana Bu Monik? Apa yang Anda lihat, maksudnya dari sisi ini udah tampaknya udah nggak, sebaiknya jangan ke sana gitu. Tapi Anda masih melihat bahwa itu hanya untuk bangun jembatan, nggak ada harapannya tampaknya. Jadi begini, betul yang dikatakan oleh Mas Safik dan juga Mas Islah, Kiai ya, mungkin saya harus panggilnya kepada kedua tokoh ini Kiai. Oh iya, oke. Nah, kepada kedua bapak yang terhormat ini, saat ini memang situasinya lagi perang. Nah, kita harus melihat akar perangnya itu kenapa? Karena masih ada sandera yang ditawar oleh Hamas di Gaza. Jika seandainya orang-orang yang pergi ke Israel bisa mendesak agar Hamas membebaskan para sandera, itu sungguh luar biasa. Itu lebih, poinnya tuh lebih besar, lebih tinggi daripada selama ini Qatar yang memediasi pembebasan sandera, Mesir yang memediasi, dan juga Amerika Serikat. Ketiganya bisa dibilang belum berhasil. Tapi nggak salah alamat ya datangnya ke
ke Israel, harusnya bukannya ke Hamas. Justru begitu. Itu saya bilang, mereka datang ke Israel, mereka bisa pergi juga mampir gitu ya ke Palestina. Mereka bisa pergi ke Ramallah, ketemu dengan Mahmud Abbas, Presiden Palestina, otoritas Palestina. Mereka bisa mendorong agar Hamas membebaskan para sandera. Karena masih ada 120 orang, termasuk bayi, Shafir Bibas dan kakaknya Ariel Bibas ditawan oleh Hamas di Gaza. Dan itulah perang yang dilakukan oleh Israel. Israel bukan berperang untuk mencaplok Gaza, tidak. Israel sudah memberikan Gaza pada tahun 2005. Jadi, mengapa terjadi peristiwa tragedi teror 7 Oktober? Ketika Hamas membunuh 1.200 orang dalam satu hari dan menyandra 253 tawanan dari berbagai negara, termasuk dari Thailand, negara tetangga kita. Jadi alangkah baiknya jika Indonesia yang bisa mengambil posisi memediasi pembebasan sandera. Kita nggak usah ngelihat Qatar, kita nggak usah ngelihat Amerika, kita nggak usah ngelihat Mesir. Kita lihat justru apa sih kita sebagai Indonesia yang Pancasilais ini bisa melakukan sebuah inisiatif yang baik demi kemanusiaan. Baik, orang yang disandra itu tidak sesuai dengan definisi terorisme menurut PBB. Baik, Bu Monik, Bung Isla dan juga Pak Syafiq, kita jeda dulu sejenak. Kita akan sambung lagi bincang-bincang kita usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Israel merilis video yang menunjukkan Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kita masih berbincang-bincang dengan Ketua PBNU Bidang Media, IT dan Advokasi, Syafiq Ali, dan kemudian aktivis pro perdamaian Monik Rikers dan juga aktivis NU Islah Bahrawi. Saya ke Pak Syafiq. Pak Syafiq, itu kalau Anda lihat, kita tahu juga bahwa Pak JK itu juga pergi ketemu dengan Hamas, ya, ketemu dengan Haniyeh. Nah, mana menurut Anda yang kemudian, apakah memang pertemuan ini juga akan menolong ke sana begitu? Artinya ke arah bahwa perdamaian, kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kelima tokoh NU. Boleh di-unmute, Pak Syafiq? Pak Syafiq? Masih di mute itu ya, boleh di-unmute ya? Ya, pada dasarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang memang punya leverage yang politik yang memadai tentu akan bisa memberi sumbangan pada upaya terciptanya perdamaian seperti yang dilakukan oleh Pak JK. Kami selalu itu Gus Yahya di PBNU juga menerima kunjungan Dubes Palestina untuk membicarakan juga hal-hal yang apa yang bisa dilakukan untuk mengakhiri perang dan konflik kekerasan ini karena korbannya sudah terlalu banyak gitu loh. Tapi seberapa besar peran Pak JK saat ini kalau memang Anda bisa lihat? Saya tidak tahu persis, tapi bahwa Pak JK orang yang menjabat wakil presiden, pernah menjabat wakil presiden, dan dia juga networknya di dunia Islam juga lumayan luas, sehingga saya kira beliau dan beliau juga ketua Palang Merah Indonesia ya, ketua Palang Merah Indonesia dan juga Dewan Masjid kalau tidak salah, sehingga dengan posisi itu Pak JK saya kira punya leverage yang cukup untuk bisa berbicara kepada sejumlah pihak yang dianggap bisa membantu upaya perdamaian ini. Baik, kalau ke Bung Isla ya, bagaimana Bung Isla Anda melihat apakah justru peran Pak JK nanti akan bisa lebih efektif untuk menolong membantu adanya perdamaian? Kalau kita lihat memang dari pernyataan bahkan diinformasikan itu meminta untuk Fatah ya kan untuk bersatu dengan Hamas begitu. Tapi bukan berarti kemudian perangnya berhenti dengan Israel. Ya, saya kira begini ya, kedatangan Pak Yusuf Kalla ketemu dengan Hamas, dengan Ismail Haniyeh itu, saya kira sepanjang dia bisa menyuarakan kedamaian, upaya-upaya untuk menghentikan perang dan sebagainya, saya kira positif-positif saja. Tapi saya terus terang, saya ingin menanggapi tadi Mbak Monik ya, bahwa
sangat tidak fair kalau hanya aksi terorisme itu hanya dilekatkan kepada Hamas gitu ya. Sementara ketika Israel melakukan pembantaian di berbagai tempat di wilayah Palestina termasuk di kamp pengungsian Khan Yunis misalnya, dibilang bahwa ini adalah dalam konteks perang gitu. Bagaimanapun menurut saya tidak fair juga kalau kita melekatkan terorisme itu terhadap bangsa tertentu atau apalagi agama tertentu. Bahwa terrorism has no religion, itu jelas. Bahwa kalau kemudian Israel memiliki metode lex talionis gitu ya, mata dibayar mata, itu memang sudah terjadi berkali-kali. Dan ini adalah aksi-aksi pencideraan humanism yang sangat fatal menurut saya. Apapun yang dilakukan Hamas, apapun yang dilakukan Israel, upaya-upaya menciderai kemanusiaan ini kan secara universal memang tidak boleh terjadi. Nah, artinya dukung-mendukung dalam konteks ini tidak ada yang harus mempertemukan kita terhadap head to head bahwa ini adalah pro Israel atau ini adalah pro Palestina. Yang jelas kita harus berada di tengah bahwa kita harus melawan aksi-aksi dehumanisme siapapun pelakunya, apapun agamanya, apapun bangsanya. Nah, ini yang harus kita pertegas. Dan konyolnya lagi ketika saya baca ya bahwa ternyata kedatangan 5 tokoh muda NU ini katanya supaya mendapatkan informasi yang berimbang, supaya media-media di Indonesia ini kan tidak berimbang katanya, sehingga dia datang ke Israel untuk membaca media-media yang versinya mereka gitu. Come on. Ini membuat saya konyol. Emang Haaretz nggak bisa dibuka di sini gitu. Baik, apa salahnya dari yang itu, Bung Islah? Ya, artinya media-media Israel juga saya banyak kok saya baca. Haaretz juga sering saya baca versinya mereka. Dari situ kita bisa membuat perimbangan bahwa aksi-aksi humanisme itu kita tidak melihat keberpihakan. Apapun bentuknya, apapun bentuk pencideraan humanisme itu, kemanusiaan itu, tidak bisa dibenarkan dilakukan oleh siapapun sekali lagi. Nah, ini artinya ya buat saya pribadi ya, kedatangan mereka ini sudahlah, hal-hal yang tidak populer ini tidak perlu argumentasi yang seolah-olah ini retorika untuk membela diri. Ini bukan keputusan yang populer, apalagi atribusi NU masih melekat kepada mereka. Saya terus terang saya tidak setuju sama sekali. Kalaupun misalnya ada pertemuan-pertemuan di belakang pintu, pertemuan-pertemuan setengah kamar dengan mereka, ya silahkan aja, tidak perlu dipamer-pamerkan di medsos, jalan-jalan gratis aja kok dipamerkan gitu loh. Oke, baik. Pak Syafiq, tapi mau tanya, tadi kan dikatakan ini ada atributnya NU yang melekat terus, tapi memang apakah mereka memiliki jabatan yang signifikan begitu di PBNU? Dari kelimanya tidak ada yang menduduki jabatan atau pengurus harian, tidak ada. Tetapi ada beberapa yang pengurus badan otonom. Ya, jadi NU itu kan ada badan otonomnya, ada Muslimat, ada Fatayat, ada Ansor, ada Ibnu IPBNU, ya, ada Pagar Nusa gitu. Jadi beberapa, sebagian itu pengurus badan otonom, tapi sebagian juga tidak. Sebagian ada yang dosen juga. Jadi memang kelimanya jelas dibilang bahwa mereka adalah kader-kader NU, tetapi mereka sebagian bukan pengurus dan nggak ada yang di pengurus harian. Jadi memang tidak berdinamika. Oh, baik, tampaknya agak sedikit terganggu. Ya, baik. Baik, terima kasih. Saya mau ke Bu Monik untuk mendengar bagaimana tanggapan Bu Monik mengenai apa yang tadi Bung Islah sampaikan begitu. Iya. Ada sanggahan, Bu Monik? Iya, saya mau menegaskan bahwa kita harus tegas pada definisi terorisme. Kita tidak boleh menuduh atas dasar agama. Saya setuju. Tetapi yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023 adalah bentuk terorisme. Suka tidak suka, kita harus satu pikiran dulu tentang definisi terorisme. Apa yang terjadi pada 7 Oktober itulah yang menyebabkan Israel masuk ke Gaza. Kalau tidak ada peristiwa tragedi teror 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang dan sandra 253 orang, yang masih ada di Gaza 120 orang, tentu Israel tidak akan masuk ke Gaza. Hari ini juga jika Hamas membebaskan, maka Israel akan keluar dari Gaza. Nah, mungkin satu hal yang paling penting buat kita ya Bapak Ibu, saya kira itu keyakinan ya. Pak Syafiq, kita punya definisi terorisme Pak. Jadi kita harus
mengikuti standar definisi terorisme itu. Nah, yang perlu kita satukan juga pendapat, pemahaman kita, Bapak-bapak, Pak Safik, Pak Islah, Bapak-bapak mengkritik kepergian orang-orang NU ke Israel bertemu dengan presiden. Tetapi Bapak-bapak tidak mengkritik JK yang pergi bertemu dengan pemimpin Hamas. Padahal Hamaslah yang saat ini menawan 120 orang. Baik, silakan Pak Safik. Kita harus adil dari pikiran. Kita harus adil melihat situasi. Bu Monik, kita biarkan Pak Safik untuk menjawab dulu. Silakan Pak Safik. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah saya sitir bahwa leverage politiknya berbeda. Leverage politiknya berbeda bahwa ketika misal pemimpin sekelas JK atau misalnya Gus Yahya atau misalnya Menteri Luar Negeri gitu kan bertemu dengan salah satu atau dua pihak yang bertikai, tentu itu persepsinya akan berbeda, yang mampu dilakukan juga akan berbeda. Berbeda dengan teman-teman muda NU ini, kader NU ini yang memang ke Israel tidak punya leverage politik yang sama, sehingga kita menganggap bahwa tidak akan banyak upaya diplomasi yang berhasil dilakukan. Justru jujur saja bahwa kami mencurigai itu bagian dari upaya Israel untuk menunjukkan bahwa ada banyak kelompok Muslim yang masih berdiri di sisi mereka. Karena kita tahu dengan kekejamannya, dunia sekarang sudah mengecam Israel. Sampai ICC juga mengeluarkan putusan, memang bukan hanya terhadap Netanyahu, tetapi juga terhadap pemimpin Hamas juga. Gitu. Artinya ini kita harus mendudukkan. Saya khawatir gini, Bu Moni, saya khawatir bahwa standing position ini tidak memungkinkan terjadinya perdamaian. Karena sekarang kita mau berdebat bahwa sudah sulit untuk mengatakan bahwa Israel sekarang hanya memburu Hamas, hanya mengejar Hamas, pengen menetralisir Hamas. Sulit untuk dikatakan itu dengan sekian banyak bom yang dijatuhkan yang sudah meluluh lantakkan hampir semua Gaza. Ya, Bu Monik, gimana? Ya, baik. Jika saya bisa sampaikan ya satu hal penting. Sekali lagi, Israel ada di Gaza karena masih ada tawanan. Jika Hamas membebaskan para tawanan 120 orang itu, hari ini juga bisa dipastikan Israel, pasukan pertahanan Israel IDF akan mulai dari Gaza. Yang Ibu yakini saya kira agak sulit dipegang, gitu loh. Maaf, boleh saya telat? Karena inilah kesepakatan deal yang diinisiasi oleh Qatar, oleh Mesir dan juga oleh Amerika. Tujuannya apa? Membebaskan sandera. Itu aja. Jadi kayak lingkaran setan. Mau yang mana duluan? Hamas maunya berhenti perang. Nah, Israel menanyakan bagaimana caranya berhenti perang kalau tawanan 120 orang masih ada di Gaza. Karena nanti gini Bu, jadi ini penting karena saya tekankan, ini posisi kita, saya masih percaya Bu Monik berdiri di atas posisi setuju perdamaian, ya, dua negara berdaulat. Tentu saja saya setuju kalau kita jauhkan, kalau argumen tadi kita bawa nanti, bisa dibilang bahwa Gaza itu udah kayak penjara besar. Mereka tidak merdeka, keluar masuk, mereka ini. Jadi penjajahannya tidak berhenti. Jadi kalau Bu Monik berhenti di kasus 7 Oktober, kemudian ditarik lagi ke belakang, nah itu juga nggak akan kelar-kelar. Nah, jadi saya kira bahwa standing posisinya nggak bisa di situ. Bahwa saya kira jelas bahwa banyak dunia Islam, tokoh-tokoh Islam juga mengecam apa yang terjadi 7 Oktober karena korbannya warga sipil. Tetapi juga bahwa apa yang sudah dilakukan Israel yang jelas-jelas menurut publik internasional itu begitu melampaui batas. Boleh saya tambahkan satu hal terakhir? Israel sudah keluar dari Gaza tahun 2005, 17 Agustus 2005. Jadi Israel sudah tidak berkuasa atas Gaza. Tetapi praktis wilayah kalau kita melihat ya batas laut dan segala macam, warga Gaza tidak punya kemerdekaan sebagaimana negara merdeka. Oke, baik. Kita tanya misalnya dunia Islam nih, kita berdebat, apakah memungkinkan dunia Islam membangun bandara internasional di Gaza misalnya begitu? Apakah Israel bersedia? Saya tidak yakin Israel. Baik, tampaknya juga terganggu lagi. Saya ke Pak Safik. Ini dunia harus dibuka sehingga jembatan itu terbangun. Banyak sekali yang harus dilakukan dan harus sama-sama mendesak. Artinya misal begini,
Kalau pihak-pihak yang punya hubungan dengan otoritas Palestina atau otoritas Hamas itu juga mendesak mereka, sama kayak Bu Monik yang mungkin merasa punya relasi dengan pemerintah Israel, harus mendesak juga pemerintah Israel. Baik, Pak Syafiq, Bu Monik, tampaknya saya harus potong dulu sejenak ini. NU selalu menjaga posisi berhubungan dengan otoritas resmi Palestina yang saat ini memang belum bersatu dengan Hamas. Pak Syafiq, saya mau ke Bung Islah ya. Tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Syafiq dan juga Bu Monik ya. Tetapi mungkin Bung Islah, kita ingin ada seperti apa namanya ya, sebuah kesimpulan dari perbincangan malam hari ini. Apakah memang perdebatan tadi, jika saja memang kemudian para tahanan itu kemudian dibebaskan, apa memang akan selesai, akan berhenti? Atau Anda punya pemikiran lain? Saya kira kalau kita melihat Israel ya, Israel itu begini loh, metodenya sama seperti kurang lebih seperti ini. Sama seperti cara berpikirnya terorisme. Makanya saya ke Mbak Monik tadi, kami punya definisi sendiri soal terorisme. Terorisme ini bagi Israel itu adalah milik orang lain. Dan kebenaran itu hanya milik dia ketika dia melakukan pembantaian kepada masyarakat sipil lain, itu dianggap bahwa ini adalah situasi perang gitu. Ini kan yang dimiliki Israel selama berpuluh-puluh tahun ya memang seperti itu. Nah, artinya apa? Kebenaran-kebenaran, klaim-klaim kebenaran itu selalu berada di pihak Israel menurut Israel. Nah, definisi terorisme itu oke, sepakat kita misalnya aksi dari Hamas ini ketika melakukan pembantaian rakyat sipil ke Israel itu adalah aksi teror. Tapi apakah kemudian kita harus membenarkan aksi pengeboman dan pembunuhan secara brutal terhadap rakyat Palestina itu kemudian kita anggap benar? Ya enggak juga, ini adalah bagian dari aksi terorisme. Jadi benar kata Igor Primorat itu, war on terrorism is another terrorism. Nah, dalam posisi seperti ini tidak boleh ada pembenaran-pembenaran apapun terhadap aksi pembantaian terhadap kemanusiaan. Nah, kalau kemudian Hamas ini dianggap teror misalnya oleh Israel, bukan berarti dia dengan secara membabi buta harus membasmi seluruh orang Palestina. Ini bukan war on terrorism, tapi memang ini adalah aksi-aksi dehumanism. Dan ini sudah seringkali dilakukan oleh Israel. Kalau Mbak Monik bilang kalau Sandra itu dibebaskan misalnya, dan menjamin tentara Israel akan pergi, ini sama saya tidak percayanya dengan cita-cita yang diusung oleh lima teman kami yang kesana seolah-olah bisa memadamkan api pertempuran. Ini kita tidak... Jujur saja ya, saya meragukan ini. Karena kita tidak berada di epicentrum konflik ini. Kita kan hanya mengamati dari luar. Kalau kita mengatakan, oke, ini 5 tokoh NU ini datang ke sana, mudah-mudahan bisa meredakan suasana. Sudahlah, paus sekelas paus saja sama mereka itu di-ignore gitu. Itu tidak dianggap oleh Israel. Nah, baik, Bung Islah, Bu Monik, mohon maaf ini. Tampaknya memang kita pengen berbincang terus ya dengan Pak Syafiq juga. Tapi waktu pula yang harus menghentikan perbincangan ini. Boleh satu kalimat terakhir? Boleh, silakan. Tapi boleh disingkat saja Bu, 30 detik silakan. Iya, saya ingin bertanya kepada mungkin pernyataan saja, Bu Monik ya. Menanyakan secara retorik dan kepada seluruh penonton yang menyaksikan acara ini. Jika keluarga Anda diculik, ditawan oleh teroris, apa yang Anda lakukan? Saya boleh tanya. Oke, silakan dijawab. Anak Anda dibantai oleh Israel di kamp pengungsian. Bagaimana perasaan Anda? Keluarga Anda dibantai. Anda kehilangan suami, kehilangan anak karena aksi pengeboman yang membabi buta. Saya tanya kepada Anda. Baik, saya kira kita akhiri di pertanyaan itu. Jadi ini akan menjadi jawaban dari masing-masing juga penonton yang ada di rumah, supaya kita sama-sama bisa renungkan lalu kemudian apa solusinya yang terbaik. Baik, terima kasih Bung Islah, terima kasih Bu Monik, terima kasih juga Pak Syafiq. Selamat malam. Kita tunggu update selanjutnya juga dari Pak Syafiq yang akan melakukan pemeriksaan juga nanti. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, revisi undang-undang tentang Dewan Watim Pres menjadi Dewan Pertimbangan Agung menuai pro dan kontra. Apakah akan jadi pelabuhan Presiden Jokowi usai menjabat? Diskusinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime.
Pemirsa, revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Watimpres mengubah nomenklatur Watimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung, menuai pro dan kontra. Pembentukan DPA dinilai hanya memberikan jabatan baru bagi para mantan penguasa. Perubahan nomenklatur Watimpres menjadi DPA disepakati 9 fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif DPR pada Selasa 9 Juli lalu. Padahal dalam laman resmi DPR, revisi Undang-Undang Watimpres tidak masuk dalam prolegnas 2020-2024. Sebagaimana diketahui, DPR bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, kemudian dihapuskan dengan Kepres nomor 135/M/2003 pada 31 Juli 2003. Sementara itu Presiden Joko Widodo tak ingin berpolemik dan menyerahkan revisi Undang-Undang Watimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung kepada DPR. Itu inisiatif dari DPR. Tanyakan ke DPR, itu inisiatif DPR. Ya pemirsa, wacana Dewan Pertimbangan Agung kembali muncul padahal DPA sudah dihapus sejak 2003 dan kemudian menjadi Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Watimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung menuai pro dan kontra. Apakah Dewan Pertimbangan Agung akan jadi pelabuhan Presiden Jokowi usai menjabat atau DPA akan benar-benar menjadi di bawah Presiden? Artinya berbeda seperti yang di masa Orde Baru. Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan. Selamat malam Pak Syarif. Selamat malam. Oke, baik. Kita masih menunggu Pak Syarif untuk bergabung. Dan kemudian sudah bergabung juga Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Partai Perindo. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Mas David. Terima kasih sudah hadir, Pak Yusuf Lakaseng. Serta Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam, Mas David, Pak Yusuf. Ya, baik. Selamat malam. Saya ke Pak Agung dulu, Pak. Pak, kalau Anda pelajari dari lebar untuk RUU ya sekarang sudah disahkan sebagai RUU untuk dibahas. Apakah memang ini akan membedakan antara Watimpres yang sekarang dan juga DPA gitu? Ada perbedaan fungsi begitu? Iya, pertama memang secara institusional ya perubahan Watimpres ke Dewan Pertimbangan Agung ini memang sebatas nomenklatur, Mas David ya. Pertama itu. Jadi hanya nama saja ya diganti? Iya, soal tupoksinya karena kalau di luar soal nama kita perlu amandemen Undang-Undang kelima seperti itu. Betul. Karena dari segi tupoksinya juga nggak ada perubahan ya. Yang direvisi pertama soal nomenklatur, yang kedua soal keanggotaannya yang kalau sekarang 8 orang setelah nanti disahkan bisa jadi menyesuaikan kebutuhan presiden seperti itu. Yang berikutnya lagi ini tetap ya seperti Watimpres semuanya gitu di bawah presiden gitu. Jadi kekhawatiran untuk dia melampaui ya fungsi-fungsi presiden bahkan menjadi matahari kembar dari sistem presidensil kita memang di draftnya itu memang tidak ada gitu ya. Tapi memang kita perlu mengawal bahwa ini memang jelas pasti semua hal itu tidak mereduksi ya kekuatan presidensialisme kita. Dan yang berikutnya lagi yang paling penting adalah soal rangkap jabatan ya. Jadi kalau memang kemarin dilarang ada rangkap jabatan di level ormas, sekarang lebih leluasa ya, tidak ada arahan itu karena ormas ya anggapannya tidak terlalu sibuk atau sibuk tapi tidak terlalu mengganggu lah ya rutinitas seorang Watimpres ketika dia masih menjabat sebagai di ormas nanti. Seperti itu sih Mas David sebagai pengantar soal institusi Dewan Pertimbangan Agung pasca namanya diubah menjadi Watimpres seperti itu. Baik, jadi kalau bisa saya simpulkan sedikit tadi bahwa DPA ini ditentukan oleh presiden begitu ya jumlahnya. Ya, jumlahnya akan tidak terbatas kebutuhan presiden, ya, sesuai kebutuhan presiden. Lalu kemudian rangkap jabatan boleh. Kemudian untuk ormas ya. Ya, seperti itu. Baik, dan kemudian untuk itu hanya terbatas pimpinan ormas ya? Ya, setahu saya seperti itu. Hanya itu, baik. Lalu yang kedua sebelum Watimpres kan lembaga pemerintahan. Nah, yang DPA ini
disebut tetap lembaga pemerintahan atau? Ya, lembaga pemerintahan di bawah presiden. Di bawah presiden ya. Kemudian masa jabatannya juga tidak diatur. Iya. Jadi bisa sampai kapan saja begitu ya? Ya, tergantung presiden. Ya, seperti itu. Baik, saya ke Pak Yusuf Lakaseng. Pak Yusuf, apa yang ada di pemikiran Anda mengenai kemudian nomenklaturnya ini yang seperti kemudian nggak ada batasan gitu? Ya, ini agak membuat tanda tanya bagi kita ya. Pertama, ini bukan nggak masuk di prolegnas ya, rencana undang-undang Wapres ini akan direvisi. Yang kedua, ini di penghujung masa jabatan anggota DPR yang sebentar lagi akan ada pergantian presiden baru, dan ini hanya pergantian nama saja tanpa ada perubahan tupoksinya, dan dikembalikan lagi namanya seperti Dewan Pertimbangan di zaman Orde Baru. Jadi memang saya merasa pelan-pelan kita seperti dikembalikan kepada masa Orde Baru ya. Misalnya Undang-Undang TNI direvisi membolehkan lagi TNI bukan hanya di sektor pertahanan keamanan tapi juga boleh di sektor-sektor lain ya, sehingga bukan hanya di fungsi tapi sudah multifungsi. Nah, ini lagi Wapres dirubah menjadi DPA. Tapi kan tadi sudah dijelaskan beda, harus mengubah lagi amandemen tadi katanya, mengamandemen undang-undang dasar. Ya, memang hanya nama saja yang sama seperti dulu. Kalau fungsi kan jelas beda dan kedudukan kelembagaan memang beda. Karena zaman Orde Baru kan DPA zaman dulu kan setingkat presiden, dia masuk lembaga tinggi. Kalau sekarang kan di bawah presiden, tapi namanya dirubah. Jadi saya semacam mencurigai seperti sedang menyiapkan satu tempat bagi orang pensiunan tertentu gitu ya. Dan sehingga ada tempat yang layak dan namanya dirubah. Kalau Wapres mungkin kurang keren, maka dibikin menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Ada kata agungnya itu mungkin menjadi sesuatu yang wah dan cocok bagi orang itu ketika pensiun ya. Itu kecurigaan saya yang pertama. Yang kedua adalah ya ini lagi-lagi menambah slot jabatan ya. Biasalah pemerintahan baru kan butuh akomodasi berbagai pihak yang sudah banyak membantu. Mungkin di kementerian sedikit terbatas, di BUMN sedikit juga terbatas. Mungkin untuk tempat-tempat senior perlu tempat khusus, ya dikasihlah DPA yang tidak ada batasan itu. Ya mungkin itu sih, tapi kalau pengaruhnya akan lahir pemerintahan lebih efektif, lebih baik, saya kira sih nggak ada pengaruhnya sama sekali. Karena memang lembaga penasihat seperti ini ya antara butuh dan nggak butuh juga. Masukan mereka kalau ada belum tentu juga dipakai ya. Jadi ya makanya dulu kenapa dibubarin, karena ini adalah lembaga inefisiensi. Nah, apa dampaknya ke depan? Satu-satunya dampak ke depan yang akan dirasakan adalah pasti membebani APBN karena jumlahnya tak terbatas dan dia menjadi lembaga negara. Apalagi orang-orang yang ditempatkan di situ mungkin para senior-senior yang memang ketokohannya cukup besar, maka tidak mungkin digaji hanya dengan 10 juta kan. Tentu gajinya jauh lebih besar dari itu, dan itu menjadi beban APBN kita. Saya kira itu saja, Mas David. Iya, saya kembali ke Pak Agung. Tadi ada kecurigaan-kecurigaan yang disampaikan Pak Yusuf Lakaseng, lalu kemudian ada potensi-potensi yang kedepannya nanti justru akan memberatkan anggaran, mengingat kita juga harus menghemat anggaran. Nah, tapi kalau Anda melihat apakah memang ini akan lebih efektif atau memang hanya sekedar seperti yang disampaikan Pak Yusuf Lakaseng, ya untuk menempatkan orang-orang yang perlu posisi lah, artinya sebagai penghargaan begitu? Iya, pertama memang ini mengafirmasi ya bahwa gaya politik presiden terpilih kita, Pak Prabowo, itu memang merangkul, Mas David ya. Jadi konsistensi dia membawa narasi keberlanjutan ya, merangkul semua kawan dan lawan ya, itu saya kira diformalkan lewat institusi Dewan Pertimbangan Agung ini nantinya, seperti itu. Apalagi kalau sebelumnya sudah ada ide seperti Presidential Club ya yang meniru di Amerika Serikat. Jadi ini diformalkan dan saya kira nanti bisa saja anggotanya presiden-presiden terdahulu ya, wakil presiden terdahulu. Di draftnya apakah tertulis demikian, hanya presiden-presiden saja? Enggak. Ex-presiden maksudnya? Tapi ya ex-presiden. Jadi maksud saya karena memang yang dimintai nasihat, pertimbangan maupun yang bisa menjawab pertanyaan dari presiden ya sedikit banyak yang mesti punya pengalaman
kepemimpinan yang sama seperti itu. Terlepas nanti ada yang lain ya, ketika ada masalah sosial politik kebangsaan yang kompleks, mungkin ada ormas, tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh nasional yang berlatar belakang lainnya seperti itu. Tapi yang jelas presiden dan ex-presiden dan ex-wakil presiden ini kan penting ya. Saya kira dirangkul supaya apa? Supaya bentuk rekonsiliasi yang dibayangkan oleh presiden terpilih itu memang terwujud gitu. Karena kalau misal tidak, ya tadi ada kekhawatiran soal resistensi sosial politik ya, konflik dan seterusnya. Tapi ini perlu kita kawal. Kenapa? Jangan sampai kritisme ya, semangat kita berbeda untuk membuat pemerintahan ini kuat juga dengan cara pandang yang lain jadi tereduksi. Karena kita perlu tokoh-tokoh nasional juga untuk membantu masyarakat sipil ya, kampus ya, sivitas akademika, tokoh-tokoh agama gitu, supaya pemerintahan kita ke depan lebih seimbang, lebih bagus check and balances. Ya, tapi pertanyaannya apa mau itu Pak Agung disamakan dengan tokoh-tokoh ormas? Padahal ini kan adalah presiden-presiden terdahulu begitu, dan juga wakil presiden terdahulu. Itu kan jadi sejajar. Sementara kalau di presidential club kan memang hanya yang pernah menjabat sebagai presiden dan juga wakil presiden. Ya, ini titik temunya di sini Mas David ya. Win-win kalau misalkan presidential club terlalu sedikit anggotanya, terlalu eksklusif, tapi dengan kehadiran di luar para ex-presiden dan wakil presiden ini menjadi lebih inklusif. Dan saya kira sharing pendapatnya ya, masukannya akan lebih luas, lebih kaya, sehingga dapat membantu presiden terpilih. Nah, yang kedua memang ada kekhawatiran soal adanya anggaran yang terbebani, kemudian soal tupoksi yang nanti malah kurang jelas sebagaimana di masa lalu ya, Dewan Pertimbangan Agung maupun sekarang Watimpres. Nah, saya kira ini tantangan kepada ketua Watimpres, ketua DPA-nya dan anggota-anggotanya untuk membuktikan bahwa mereka punya peran dan fungsi yang strategis untuk membantu presiden supaya lebih maksimal dalam menjalankan tugas-tugas sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Dan saya kira kita tunggu saja 1 tahun ya seperti apa bentuknya ya. Kalau tidak nanti saya, Pak Yusuf, dan Pak Syarif mungkin bisa ikut membantu memberikan kritik dan saran seperti itu. Baik, Pak Syarif sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat datang Pak Syarif Hasan, Wakil Ketua MPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Sehat semua. Pak Syarif sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung. Pak, saya mau tanya, tadi saya sudah bertanya juga kepada yang lain. Tapi kenapa ini DPR menyetujui untuk berbicara atau memasukkan draft RUU untuk Watimpres jadi DPA itu dalam masa jabatan sekarang ini? Ya, mungkin teman-teman di DPR ingin mengaktifkan kembali secara efektif fungsi dan tugas-tugas daripada Dewan Pertimbangan. Karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 16 itu memang di situ tidak dijelaskan secara mendetail apakah Dewan Pertimbangan Agung atau Dewan Pertimbangan Presiden atau dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam perjalanan itu disebutkan Dewan Pertimbangan Agung, kemudian pada zamannya Pak SBY Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, saya pikir itu adalah sah-sah saja dan tidak melanggar undang-undang konstitusi kita. Jadi tapi nggak dalam prolegnas 2024 ini, Pak. Ya, ini bukan mungkin dinamika perjalanan ketatanegaraan kita, dan ada satu pandangan dari teman-teman di DPR bahwa harus ada perkuatan fungsi-fungsi dari kelembagaan yang ada di sekeliling Pak Presiden terpilih, sehingga nomenklatur dari Dewan Pertimbangan Presiden itu menjadi kembali ke Dewan Pertimbangan Agung. Saya pikir itu sah-sah saja, dan tentunya nanti yang penting adalah efektivitas dari Dewan Pertimbangan Agung ini betul-betul sangat berfungsi dan membantu Presiden. Karena di dalam Undang-Undang pasal 1 juga memang disebutkan adalah wajib itu memberikan masukan, diminta atau tidak diminta. Jadi harus banyak lebih interaksi, dan betul-betul inisiatif itu harus
betul-betul datangnya dari Dewan Pertimbangan Agung ataupun Dewan Pertimbangan Presiden, apapun yang disebutkan. Tetapi ini adalah salah satu strategi bagaimana ingin memfungsikan kelembagaan yang ada di era presiden terpilih yang baru nanti ini. Saya pikir itu saja. Jadi kita akan kembalikan lagi nanti kalau semua sudah diputuskan di paripurna, nanti akan kembali lagi bahwa kepada presiden terpilih itu. Ya, berarti tetap di bawah presiden seperti One Team Press sebenarnya ya? Oh iya, dia tetap di bawah presiden. Presiden dia akan alat kelengkapan dari lembaga kelengkapan dari presiden terpilih nanti dalam menjalankan pemerintahannya dan juga mungkin sebagai salah satu cara untuk meminta masukan dan pandangan dari Dewan Pertimbangan Agung, sehingga kita harapkan nanti dari semua anggota, menurut undang-undang ada 8 anggota dan 1 diantaranya dijabat oleh ketua dan akan ditunjuk oleh presiden, betul-betul sangat efektif di dalam menjalankan pemerintahan yang akan datang. Model konsep nomenklaturnya mirip DPA yang lama ya, berarti ada ketua. Ya, nomenklaturnya sama. Ya, hanya redaksionalnya saja di pasal 16 sebelum direvisi undang-undang dasar dan sesudah direvisi. Ya. Tapi pada dasarnya itulah sama. Cuma tapi kenapa ada yang seperti kayak jumlahnya ditentukan oleh presiden, lalu kemudian rangkap jabatan sekarang boleh, lalu masa jabatan juga tidak diatur gitu. Kenapa seperti itu? Memang dipertegas di dalam setelah perubahan bahwa Dewan Pertimbangan itu dibentuk oleh presiden dan dalam menjalankan itu akan diatur dalam sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, undang-undang yang berlaku ini tergantung bagaimana teman-teman di DPR itu menerjemahkan undang-undang tersebut sehingga betul-betul lebih efektif dan lebih efisien. Saya pikir itu. Baik, saya ke Pak Yusuf Lakaseng, silakan tanggapan Anda, Pak. Ya, ini memang perubahan ke nama saja ya, kalau kan tupoksinya tidak berubah sama sekali. Maka memang saya berpikirnya memang ini disediakan untuk orang tertentu ya, yang mungkin posisinya layaknya di situ. Kalau namanya One Team Press masih kurang bergengsi, maka harus ada kata agungnya di belakang agar mungkin sosok tersebut menjadi layak di situ. Nanti kita lihat, ini akan terjawab setelah Pak Prabowo dilantik dan Dewan Pertimbangan Agung itu diisi oleh orang-orang. Nah, kita lihat orang-orang itu siapa nanti yang akan muncul. Akan terlihat di situ untuk siapa kebutuhan revisi Undang-Undang One Team Press ini kemudian berubah namanya menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Saya kira begitu, Mas David. Jadi kira-kira begitu juga ya, Pak Syarif Hasan? Ya, pada dasarnya presiden terpilih nanti harus didukung oleh orang-orang yang kompetensi dan integritas yang tinggi. Karena satu tujuan adalah bagaimana agar rakyat menikmati hasil pembangunan tersebut dan bagaimana agar visi misi presiden terpilih pada saat kampanye itu bisa diwujudkan. Dan tentunya yang menjadi anggota dari Dewan Pertimbangan Agung nanti itu, apapun namanya, itu adalah orang-orang yang sevisi, misinya memiliki misi yang sama dengan Pak Presiden. Karena kalau tidak tentu akan menimbulkan sesuatu masalah yang baru lagi. Jadi yang penting adalah integritas dan kapasitas yang dipilih oleh Pak Presiden nanti adalah orang-orang yang betul-betul memiliki visioner yang betul-betul demi untuk kepentingan rakyat. Saya pikir itu yang paling penting. Baik, ke Pak Agung gimana tanggapan Anda, Pak Agung? Iya, yang perlu publik kawal sebenarnya satu ya, siapa-siapa anggotanya, ya tadi sempat disampaikan oleh Pak Yusuf, karena ini penting untuk memastikan bahwa Presiden memang didukung atau dibantu oleh anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung yang kompeten seperti itu. Nah, yang kedua soal budget ya, sehingga ke depan tidak membebani APBN kita gitu, karena memang kan ini ada arahan jumlahnya tidak terbatas ya, menyesuaikan kebutuhan presiden. Nah, yang ketiga yang perlu kita pastikan lagi
ya ketika Dewan Pertimbangan Agung ini menjalankan tugas gitu, publik bisa saja mengawasi apakah memang sudah benar-benar memberikan pertimbangan, nasihat, ya masukan baik diminta ataupun tidak diminta gitu, seperti apa. Dan harapannya memang pemerintahan ke depan yang dipimpin oleh Pak Prabowo menjadi lebih kreatif, lebih tanggap, lebih siap menghadapi beragam tantangan zaman. Ya karena memang didukung oleh orang-orang yang luar biasa ya. Nah jadi 3 hal itu saya kira penting ya dikawal oleh publik supaya apa? Supaya bentuk dari Dewan Pertimbangan Agung ini jelas. Ya karena beban juga buat saya sebagai penyandang nama Agung ya, Agung Baskoro Mas. Tadi baru mau sebutkan. Berat juga ini barang kan. Dipanggil terus saya berapa waktu terakhir. Baik, oke baik. Jadi memang harus kita awasi bersama dan tentunya kita lihat bagaimana apakah nanti memang sesuai fungsinya dan apakah juga nanti akan justru memberatkan anggaran negara. Kita akan lihat seperti apa, mengingat bahwa program-program ke depan juga dari presiden terpilih ini akan memakan anggaran yang cukup besar. Terima kasih sekali lagi Pak Agung Baskoro, terima kasih sudah bergabung, Pak Yusuf Lakaseng dan juga Pak Syarif Hasan, terima kasih. Salam sehat selalu. Terima Pak Syarif. Selamat malam. Ya baik. Pemirsa, Sindo Prime akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut kami kembali.